Shalom sahabat STMB yang terkasih, kita bertemu kembali hari ini hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 42 sampai dengan 46. Saya tertarik dengan ayat 42 yang berbunyi, "Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar perpuluhan dari selasih, ungu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan." Melalui firman Tuhan hari ini, saya selasa diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa seharusnya perpuluhan yang kita lakukan atau persembahan yang kita lakukan adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Allah telah mengasihi kita dengan sangat luar biasa. Kita juga bersyukur bahwa Allah tak henti-hentinya melimpahi kita dengan berkat. Dan kita juga bersyukur bahwa Allah tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Di ayat 42 ini, saya merasa bahwa Tuhan sedang mengingatkan saya kembali, karena seringkali saya lupa bahwa saya harusnya mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia secara seimbang, berdasarkan kasih dan keadilan Tuhan. Saya ingin sharing sedikit tentang pengalaman saya. Biasanya, kalau saya bertemu dengan orang yang meminta-minta di jalan, saya tidak akan langsung memberi. Saya pasti akan melihat orangnya terlebih dahulu. Jika orangnya masih muda, dan saya rasa tenaganya juga masih kuat untuk bekerja, saya tidak akan memberi. Karena saya berpikir bahwa orang ini seharusnya masih mampu untuk bekerja, tapi dia hanya malas, sehingga dia memilih untuk meminta. Ketika saya bertemu dengan peminta-minta, seorang ibu-ibu yang membawa anak kecil, saya juga tidak akan memberi. Karena dalam pikiran saya tidak suka melihatnya. Menurut saya ibu itu mengeksploitasi anaknya untuk dibawa ke jalanan sehingga orang-orang yang melihatnya berbelas kasihan kepadanya. Kemudian juga saya melihat anak kecil yang meminta-minta di jalan. Saya juga tidak akan memberi, karena saya berpikir bahwa orang tuanya lah yang menyuruh mereka, orang tuanya lah yang mengeksploitasi mereka untuk mencari uang di usianya yang seharusnya mereka harus sekolah dan bermain. Bila saya bertemu dengan peminta-minta yang berusia tua atau bahkan mengalami kondisi yang cacat, saya baru akan memberi. Karena menurut saya mungkin mereka kesusahan untuk mendapatkan uang dengan kondisi mereka. Lalu pada suatu ketika saya pergi dengan teman saya, sepanjang perjalanan saya memperhatikan bahwa teman saya ini ketika memberi pada peminta-minta ataupun pengamen yang kami temui di sepanjang jalan, dia tidak pilih-pilih. Dia selalu memberi. Ketika saya bertanya kepadanya, "Kenapa kamu langsung memberi? Kenapa kamu tidak melihat kondisinya terlebih dahulu?" Seperti yang sering saya lakukan. Lalu dia menjawab bahwa jika kita ingin memberi, maka seharusnya kita memberi dengan ikhlas tanpa melihat embel-embel di belakangnya. Di situ saya merasa bahwa Tuhan Yesus sedang menegur saya melalui teman saya ini. Saya diingatkan bahwa ketika Tuhan Yesus memberi kasih-Nya kepada kita, Dia juga tidak memilih-milih apakah kita orang baik atau apakah kita orang berdosa. Dia memberikan kasih-Nya kepada semua orang. Di situ saya merasa bahwa ini adalah suatu teguran
Dan seharusnya saya juga berpikir ulang ketika saya ingin memberi kepada orang yang meminta-minta. Saya harus menanyakan pada hati saya sendiri, apakah saya ikhlas untuk memberikannya atau tidak. Jika memang saya ikhlas, seharusnya saya tidak melihat kondisi mereka yang meminta-minta. Sahabat STM yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini, saya dikuatkan kembali bahwa kita seharusnya juga mencintai sesama manusia tanpa melihat-lihat siapa orangnya, tanpa melihat-lihat bagaimana kondisinya. Seperti Tuhan Allah yang telah mencintai kita dengan apapun kondisi kita, dengan apapun yang sudah kita lakukan, walaupun kita orang berdosa, tapi Dia tetap mencintai kita. Demikian sharing saya hari ini. Semoga bisa membawa berkat untuk banyak orang. Terima kasih.